Seorang pengusaha super kaya, Pak Budi Hartawan, diculik dan disekap sendirian di ruangan gelap. Baterai ponselnya hampir habis, jadi dia hanya bisa menulis satu pesan. Dia tahu seseorang mungkin memata-matai ponselnya, jadi dia memutuskan untuk menulis pesan dengan kode kepada teman SMA-nya Rudy Salim yang sekarang menjadi pemilik agensi detektif. Dia ingat saat SMA mereka sering saling berkirim pesan rahasia, jadi dia menggunakan teknik yang sama. Begini isi pesannya, JOJ, FMBI, KPOJ. Kamu bisa tebak apa artinya? Saat SMA, mereka sering menggeser satu huruf ke kanan setiap kali mereka perlu menulis kode rahasia. Untuk memecahkannya, kamu harus mengambil satu huruf ke kiri. Alfabet mereka terlihat seperti ini. Pesannya adalah, ini ulah Joni. Setelah membaca pesan itu, Rudy langsung tahu siapa yang dibicarakan temannya. Joni adalah direktur keuangan perusahaan Budi. Rudy pernah melihatnya satu kali di sebuah pesta beberapa tahun lalu, jadi dia tahu seperti apa penampilannya. Rudy memutuskan untuk menyelidiki sendiri kasus ini dan membantu temannya. Dia yakin ada barang rahasia di rumah besar milik Budi. Entah bagaimana, dia yakin Joni pasti sudah merebut kunci rumah besar Budi. Si resepsionis Julia mengatakan, Joni akan selalu makan siang dengan mitra bisnis berbeda tepat pukul 2 siang di kafe favoritnya. Saat si detektif pergi ke kafe, dia melihat Joni, pria berjenggot itu, sedang membahas urusan bisnis dengan seseorang. Keduanya menaruh koper di samping kursi dan kedua koper itu tampak sangat mirip. Rudy pun menunggu Joni dan orang kedua ini meninggalkan kafe. Mereka masuk ke mobil dan menaruh kedua koper mereka di kursi belakang. Detektif itu mengikuti mereka meninggalkan mobil di tempat parkir dan untungnya mereka lupa mengunci pintu mobil. Koper mana yang harus diambil si detektif? Yang masih terlihat baru. Saat mereka berjalan ke mobil, si detektif melihat ada goresan di tas orang kedua. Kedua tas itu dikunci dengan password agar tidak terlihat mencurigakan. Si detektif memutuskan tidak mengambilnya dan memecahkan kodenya tepat di dalam mobil. Bisakah kamu membantunya membuka koper ini? Kodenya 000. Kopernya masih baru dan Joni mungkin belum punya waktu untuk mengatur kode baru. Selain itu, Joni juga yang kelupaan mengunci mobil dan mobil itu dibiarkan di tempat parkir. Jadi, tak heran dia memakai kode default untuk kopernya. Setelah si detektif mendapatkan kunci, dia menuju ke rumah Budi. Pintu depan bisa langsung dibuka menggunakan kunci di tangannya. Ruang membaca Budi ada di lantai atas. Karena Rudy pernah ke sana, dia ingat tangga ke lantai 2 ini menyimpan rahasia. Jika salah menginjak anak tangga, kamu akan langsung jatuh ke basement dan tak akan bisa keluar dari sana sendiri. Anak tangga mana yang harus dilongkap Rudy? Anak tangga bercelah di tengah. Saat diinjak, anak tangga ini terbuka dan kamu akan terperosok di ruangan gelap dengan kelelawar dan laba-laba. Ih, ngeri! Oke, Rudy akhirnya ada di pintu ruang membaca dan Budi selalu menggunakan tombol untuk membukanya. Rudy hanya bisa mencoba satu kali. Ada 3 tombol, kuning, hijau, dan biru. Mana yang harus dipilih si detektif jika dia tahu Budi adalah seorang penggemar berat lukisan? Kombinasi biru dan kuning menghasilkan warna hijau. Jadi, pintunya terbuka. Lampu hijau untuk detektif kita. Dia akhirnya sampai di brankas berisi dokumen rahasia yang bisa membantunya menemukan kebenaran. Jelas, seperti brankas lainnya, brankas ini dikunci dengan kode. Ada peringatan juga di sana, kamu hanya bisa memasukkan kodenya 1 kali. Kalau salah memasukkan kode, brankasnya akan terkunci selamanya. Rudy pun mencari petunjuk dan tara, firasat Rudy benar. Dia melihat kertas di laptop Budi, tertulis kode rahasia. Dan ada kombinasi 3 digit, 3 digit lain, dan 1. Digit di tengah tidak terlihat karena ada noda tinta di atasnya. Bisakah kamu memecahkan kode ini hanya dengan sekali coba?
Kodenya 371. Si detektif menduga kode ini sering digunakan, jadi tombolnya pasti agak aus. Dia benar, karena sudah tahu awal dan akhirannya, dia hanya perlu menemukan satu angka lain yang sudah usang. Sip, dokumen rahasia yang dia butuhkan untuk penyelidikan sudah ada di tangan. Dia memeriksa semua berkas dan akhirnya menemukan sesuatu yang kelihatannya seperti dokumen asli yang dia butuhkan. Agar bisa dijadikan bukti kuat, dia perlu mencari yang asli. Ada 4 berkas, tampilannya hampir sama, tapi hanya satu yang asli. Kamu bisa tebak yang mana? Berkas di atas kiri yang asli. Ada stempel, tanda tangan, dan bertuliskan perjanjian. Yang di sebelahnya terlihat sama, tapi ada salah eja. Tertulis perjanjain, sementara 2 berkas lain tidak dilengkapi stempel atau tanda tangan. Si detektif membaca perjanjian ini lebih mendetail dan isinya menyinggung lukisan yang Budi beli di pelelangan. Rudy tiba-tiba teringat bahwa temannya Budi diculik agar seseorang bisa menyelinap ke rumahnya dan mengambil lukisan super mahal itu. Dia melihat ke dinding yang berisi semua lukisan koleksi Budi dan menyadari tidak ada lukisan yang hilang. Jumlah paku di dinding sama banyaknya dengan jumlah lukisan. Tetap saja ada yang aneh dengan salah satunya. Bisakah kamu melihat apa yang salah di sini? Meski semua lukisan ada di sana, ada satu yang tidak berbingkai. Menurut perjanjian, lukisan itu baru saja dibeli dan seorang ahli seni membantu Budi mengambilnya. Sang pakar adalah orang yang jujur dan dia membantu Budi memastikan semua lukisan lain dalam koleksinya juga asli. Kali ini, lukisan itu ternyata hanya salinan. Kenapa si ahli seni menyarankan Budi membelinya? Meskipun lukisannya tidak berharga, bingkainya adalah karya seni yang indah dan mahal. Orang yang mencurinya pasti tahu soal ini. Sekarang semuanya jelas, Rudy harus menemukan Budi dan bingkai berharganya. Dia keluar mencoba menyimpulkan kemana si penculik membawa Budi pergi. Rudy melihat semua jejak di tanah. Dia harus mengikuti salah satunya untuk tahu kemana harus mencari Budi. Dia harus pergi kemana? Dia harus mengikuti jejak ke kiri. Ada 3 rangkaian jejak di sini. Yang pertama milik mobil Rudy, jejak kedua milik kendaraan roda 2, dan karena jejaknya sangat tipis, pasti ini jejak sepeda. Tampaknya tidak mungkin untuk menculik seseorang ke suatu tempat dengan sepeda. Jadi, ini pasti jejak sepeda pengirim surat yang datang setiap hari untuk mengirim surat. Lintasan terakhir pasti milik mobil besar, jadi Rudy harus mengikutinya. Dia beruntung tidak ada belokan di jalur ini, jadi dia tinggal menempuh jalan lurus. Setengah jam kemudian, dia melihat tempat mirip istana. Dia pergi ke sana dan melihat 3 parit di depannya. Ini yang pertama, deretan tiang pancang logam. Bagaimana Rudy bisa melompatinya dengan aman? Ada balon udara kecil di dekat sana. Rudy harus melepas tambatannya dan menyalakan apinya untuk lepas landas. Karena parit berikutnya terbakar, Rudy merasa tidak aman untuk terbang di atasnya karena balon udara tidak terbang cukup tinggi dan minyaknya sudah mau habis. Dan pasti sebentar lagi mati. Namun dia masih berhasil menyeberangi parit penuh api dengan mudah. Bagaimana mungkin? Dia mengambil pasir dari pemberat balon udara dan menuangkannya ke api untuk memadamkannya. Parit terakhir berisi lava panas mendidih. Rudy butuh waktu lama untuk mencari cara menyeberanginya, tapi dia berhasil lewat di sana dengan aman. Kok bisa? Ada banyak batu di sekelilingnya, aliran lavanya sama sekali tidak dalam. Jadi dia melemparkan batu ke sana untuk membuat jalan setapak.
Bagian dalam istana ini agak kecil, jadi hal tersulit yang harus dilakukan adalah menerobos masuk ke dalamnya. Saat memasuki aula, Rudy melihat 3 pintu. Di atas pintu ada sebuah tanda. Tulisannya, salah satu pintu mengarah ke labirin yang tak mungkin dilewati siapapun. Salah satu pintu ini adalah pintu keluar. Jika kamu memasukinya, kamu harus melintasi ketiga parit lagi. Salah satu pintu ini memiliki apa yang kamu cari. Saat Rudy melihat pintu-pintu ini, dia langsung tahu di mana temannya berada. Pintu mana yang dia pilih? Gagang pintunya terbuat dari logam berkilau. Keren memang, tapi menyisakan semua sidik jari yang pernah menempel. Satu-satunya pintu yang punya sidik jari adalah pintu di sebelah kiri. Rudy membuka pintu dan melihat temannya. Budi bergegas keluar dari ruangan gelap itu, dan saat menuju pintu keluar, mereka melihat beberapa bingkai. Mana bingkai milik Budi? Yang persegi panjang. Lukisannya berbentuk persegi panjang dan 2 bingkai lainnya berbentuk persegi. Kedua sahabat itu keluar dari istana, masuk ke mobil, dan pergi ke kantor polisi. Di sana, seorang petugas sudah menunggu. Mereka menangkap 3 tersangka yang mungkin mencuri bingkai indah itu. Budi dan Rudy masuk ke sana secara terpisah, tapi tetap memilih orang yang sama. Siapa yang mereka pilih? Pria di sebelah kanan. Budi memilihnya karena dia adalah ahli seninya. Rudy memilihnya karena dia melihatnya makan siang bersama Johnny. Wow, sepertinya ahli seni ini bakal dipecat oleh Budi.